Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repa Hidayatulnisa dengan NIM 240469. Di sini saya akan menjelaskan policy break dari mata kuliah Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan dengan dosen pengampu Ibu Arta Dinagama MPA dari sesi 2025-2042-0129, yaitunya tentang antara ekspektasi dan realitas, kajian kritis terhadap peran BMKM UNP sebagai wadah aspirasi mahasiswa. Baik, yang pertama yaitunya ringkasan eksekutif. BMKM UMP memiliki peran penting sebagai wadah penyaluran aspirasi dan representasi mahasiswa. Namun masih terdapat kesenjangan antara harapan mahasiswa terhadap kinerja BEM dan realitas yang dirasakan, seperti rendahnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan organisasi serta terbatasnya penyampaian dan tindak lanjut aspirasi. Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan mahasiswa terhadap organisasi kemahasiswaan. Masalah ini itu melibatkan pengurus BEM, mahasiswa, dan pihak universitas. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam komunikasi, transparansi, program kerja, serta mekanisme penyerapan aspirasi agar BMKM UMP itu dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan responsif. Selanjutnya, deskripsi masalah. Peran BMKM UNP sebagai representasi mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari kemampuannya dalam menyerap, mengelola, dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa secara efektif. Namun, berbagai dinamika yang terjadi menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi mahasiswa itu dan realitas pelaksanaan fungsi organisasi. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi tersebut, disajikan beberapa indikator utama yang mencerminkan permasalahan yang dihadapi BMKM UNP itu dalam menjalankan perannya sebagai wadah aspirasi mahasiswa. Selanjutnya yaitunya indikator permasalahan peran BMKM UNP sebagai wadah aspirasi mahasiswa. Yang pertama itu ada penyaluran aspirasi, kedua komunikasi organisasi, yang ketiga partisipasi mahasiswa, 4 transparansi organisasi, dan yang kelima pemanfaatan media digital. Yang juga terdapat kondisi yang diharapkan serta kondisi yang ditemukan. Baik, selanjutnya itu analisis pengambilan keputusan. Jadi permasalahan yang terjadi di BMKM UNP itu dapat dianalisis melalui kondisi pengambilan keputusan yang berada dalam situasi atau uncertainty atau dalam ketidakpastian, di mana pengurus BEM itu tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai seberapa besar aspirasi mahasiswa yang belum tersalurkan dan apa faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi tersebut. Dari perspektif analisis kepemimpinan, Ketua BMKM UNP itu menjalankan gaya kepemimpinan partisipatif, yaitunya, namun implementasinya itu belum optimal karena mekanisme partisipasi yang tersedia masih bersifat konvensional dan tidak menjangkau seluruh lapisan mahasiswa. Berdasarkan analisis menggunakan metode 5Y, akar masalah yang teridentifikasi adalah yang pertama itu tidak tersedianya sistem aspirasi digital terintegrasi dan mudah diakses. Yang kedua itu tidak adanya standar operasional prosedur atau SOP untuk pengelolaan dan tindak lanjut aspirasi, serta yang terakhir itu lemahnya budaya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan hasil advokasi kepada mahasiswa umum. Selanjutnya itunya alternatif solusi. Yang pertama alternatif itunya tentang pembentukan platform aspirasi digital terintegrasi. Jadi BMKM UNP mengembangkan atau mengadopsi platform digital seperti aplikasi atau website itu khusus untuk penampungan aspirasi mahasiswa yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Yang kedua itu alternatif yang kedua yaitunya tentang program forum aspirasi terjadwal dan rutin per fakultas. Dan yang terakhir itunya penguatan transparansi melalui laporan publik berkala. Selanjutnya itunya rekomendasi, yaitunya mempertimbangkan ketiga alternatif di atas itu berdasarkan efektivitas, kelayakan, dan dampak jangka panjang. Jadi rekomendasi utama yang diberikan adalah penerapan kombinasi alternatif yang pertama dan alternatif ketiga, yaitunya pembangunan platform aspirasi digital yang dibarengi dengan penguatan transparansi melalui itu laporan publik berkala. Jadi rekomendasi yang diajukan kepada BMKM UMP itu yang pertama itu membangun sistem aspirasi digital
berbasis formulir daring yang terintegrasi dengan media sosial resmi BEM. Yang kedua itu membentuk tim khusus pengelola aspirasi yang bertanggung jawab untuk memastikan setiap aspirasi yang masuk itu mendapatkan respon dan tindak lanjut dalam waktu yang terukur. Dan yang ketiga itu mewajibkan publikasi laporan kinerja bulanan yang memuat rekapitulasi aspirasi yang terima, status penanganan dan hasil advokasi yang telah dicapai. Selanjutnya yang terakhir adalah langkah implementasi. Jadi yang pertama itu jangka pendek itu antara 1 sampai 2 bulan pertama itu membentuk tim kerja khusus yang terdiri dari pengurus BEM, divisi advokasi dan komunikasi untuk merancang sistem aspirasi digital menggunakan platform yang tersedia secara gratis. Misalnya itu Google Form terintegrasi dan spreadsheet pemantauan. Yang kedua itu jangka menengah 3 sampai 5 bulan, yaitu untuk meluncurkan platform aspirasi digital kepada seluruh mahasiswa UNP melalui sosialisasi aktif di media sosial seperti grup WhatsApp fakultas dan saat kegiatan orientasi mahasiswa. Yang ketiga itu jangka panjang 6 bulan ke atas, yaitu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem aspirasi digital dan mekanisme pelaporan yang telah berjalan. Dengan mengacu pada indikator keberhasilan seperti jumlah aspirasi yang masuk, tindakan tindak lanjut dan juga persepsi kepuasan mahasiswa. Dan ini untuk daftar pustakanya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.